Indonesia memiliki keindahan alam yang tiada duanya. Indonesia memiliki keragaman budaya, Indonesia memiliki beragam suku bangsa, Indonesia juga memiliki agama dan bahasa yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan dalam kebinekaan. Dewarejo adalah akronim nama dari Desa Wisata Organik Sukorejo. Desa ini menjadi salah satu desa yang memiliki sejumlah potensi kekayaan alam dan tanah yang subur. Kondisi kekayaan alam dan tanah yang subur menjadikan desa tersebut sebagai desa wisata berkawasan agropolitan yang berfokus pada sistem pertanian. Hampir 98% penduduk desa Sukorejo berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sehingga sebagian besar perekonomian warga ditopang oleh sektor pertanian. Sukorejo memiliki destinasi wisata serta budaya yang menjadi ciri khas. Selain itu, Sukorejo juga menawarkan produk UMKM dari warga setempat yang telah dipasarkan melalui aplikasi Shopee yang dibina langsung oleh para relawan BUMN. Desa Sukorejo berada di Kecamatan Sambirejo yang terletak di ujung tenggara Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Desa Sukorejo terletak kurang lebih 42 km dari permukaan Gunung Lawu dengan suhu udara berkisar 20 hingga 28 derajat Celcius. Secara geografis, Sukorejo memiliki luas wilayah 412,85 hektar, atau secara administrasi kependudukan daerah desa Sukorejo memiliki jumlah penduduk sekitar 2.642 jiwa yang terdiri dari 850 KK, 3 Kabayanan, dan 15 RT. Nama saya Sukrisno, SPDSD, Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Sukorejo ini terletak di tenggara Kabupaten Sragen, yang sebelah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan sebelah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Dan luas wilayahnya 418 hektar.
jumlah penduduknya 2.642 jiwa dan terdiri dari 850 kakak. Sukorejo ini dulu di tahun 2012 itu di SK-kan oleh Bupati kala itu dengan nama Dewi Betis Rejo, Desa Wisata Agropulitan Organik Jambean Jetis Sukorejo. Nah, saat itu 3 desa ini menjadi satu kesatuan yang bergerak di bidang pengembangan desa wisata. Namun di perjalanannya ketiganya ini tidak bisa berjalan bersama-sama karena Pak Darwis di 3 desa ini tidak ada yang proaktif, sehingga kami berinisiatif untuk membentuk sendiri dengan nama Deworejo, Desa Wisata Organik Sukorejo, dan baru di SK-kan oleh Bupati di tahun 2022 kemarin. Jadi belum lama kami menerima SK Desa Wisata Agropulitan Organik Deworejo itu. Sukorejo ini yang jelas penduduknya ramah-ramah dan potensi alamnya juga ada, dan inovasi-inovasi yang mendukung itu ada, terlebih visi misi kepala desa itu ada di dalamnya. Kebudayaan yang ada di Desa Sukorejo ini sebenarnya dulunya lengkap, diantaranya ada kesenian wayang wong, terus budaya kondangan itu masih ada, budaya gotong royongnya masih, kemudian ada wayang wong, wayang kulit, ada campur sari, keroncong. Nah, yang terakhir kita launching tahun kemarin itu adalah Congyang Deworejo, itu perpaduan antara keroncong dan wayang. Sebagai kawasan daerah wisata, Desa Sukorejo juga memiliki beberapa fasilitas umum, di antaranya 1 kantor pelayanan desa, 1 gedung serbaguna, 12 masjid dan 36 musola, 1 pasar desa, 1 lapangan desa, 1 rumah budaya, 1 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, 2 taman kanak-kanak, dan 1 sekolah pendidikan anak usia dini. Kalau Desa Wisata Sukorejo ini yang jelas bergerak di bidang agropulitan, ya, pertanian organik tentunya yang menjadi ikon utama kami. Nah, ini kita sedang mengembangkan untuk pengembangan agrowisata sentra durian. Itu yang sedang kami kerjakan. Yang jelas kita wisatanya itu wisata edukasi. Mereka yang datang ke sini itu adalah wisatawan yang berkebutuhan khusus, diantaranya pengen melihat dan bisa belajar bagaimana tata cara menanam padi organik itu. Kemudian yang lainnya itu kita sedang mengembangkan agrowisata yang saya sebutkan tadi, dan ini ada yang baru lagi EduFarm Deworejo. Itu yang sedang kami kerjakan di sana. Ada integrasi antara peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata. Ya, jelas program-program yang berjalan diantaranya itu ya penanaman pohon durian, kemudian penanaman jali dan lain sebagainya, yang itu tentunya akan mendukung pencapaian untuk mewujudkan desa wisata ini. Terlebih suprastrukturnya, yaitu sumber daya manusianya yang tadi saya katakan ramah tamah mereka, kemudian cara mereka menyambut tamu dan lain-lain, itu mendukung sekali untuk pengembangan ini. Gotong royong untuk mewujudkan tercapainya Desa Sukorejo menjadi desa mandiri. Dalam sektor pertanian,
Sukorejo dikenal dengan pertanian padi organik atau beras organik. Biasanya, wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan yang berkebutuhan khusus dalam mencari informasi tentang pertanian organik. Dalam proses pertaniannya, Sukorejo terpercaya tidak menggunakan campuran bahan kimia, dan karena hal itulah Sukorejo dikenal dengan keorganikannya, khususnya dalam hal sektor pertanian dan peternakan. Bahkan, beras organik yang dihasilkannya telah disertifikasi oleh Indonesian Farming Certification atau Innoface. Sukorejo menyediakan paket eduwisata pertanian yang terdiri dari paket eduwisata anak, paket eduwisata dewasa, dan paket eduwisata rombongan. Sukorejo juga mengembangkan lahan sentra durian dengan luas total 25 hektar dan telah ditanami 1.000 bibit pohon durian di area Gunung Sikit. Penanaman bibit pohon durian tersebut merupakan kerjasama antara Bupati Sragen dan PT Dana Reksa, serta perjanjian kerjasama antara FPP Universitas Diponegoro Semarang dengan pemerintah desa Sukorejo. Sukorejo juga terdapat tanaman hidroponik yang dikembangkan oleh kelompok wanita tani. Selain itu, juga terdapat tanaman bunga krisan atau bunga manten yang memiliki 3 lahan di berbeda tempat. Bunga krisan dapat dipanen setelah 2-3 bulan. Bibit serta bunganya dapat dijual melalui media sosial. Dalam sektor peternakan, Sukorejo memiliki peternakan komunal dengan jumlah 18 kandang sapi dan 26 kandang kambing yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari kelompok ternak karya mandiri. Rata-rata masyarakat di desa memiliki hewan ternak sapi di masing-masing rumahnya, sehingga Desa Sukorejo tercatat memiliki digester biogas sebanyak 64 biogas yang telah disertifikasi digester biogas. Dengan memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas, masyarakat dapat menggunakannya sebagai pengganti gas LPG. Dengan adanya biogas ini dapat membantu meringankan pengeluaran kebutuhan rumah tangga setempat. Dalam sektor perikanan,
Sukorejo tengah mengembangkan program EduFarm yang dikelola oleh badan usaha milik desa dan menjadi tugas dan tanggung jawab dari kelompok perikanan mandiri. Jumlah keseluruhan kolam komunal serta kepemilikan pribadi terdapat 39 kolam ikan. Dalam pembudidayaan bibit lele yang siap panen, biasanya memerlukan jangka waktu sekitar 3-4 bulan dengan ukuran mencapai 4-7 per kilogramnya. Dalam melakukan penggantian air, biasanya dilakukan dengan 1 kali di awal bulan pertama dan pada bulan ketiga dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kemudian air kurasan dari kolam ikan digunakan untuk penyiraman tanaman padi dengan menggunakan sprinkler sehingga air kurasan tidak terbuang sia-sia. Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Febrianto. Saya di Sukorejo sebagai ketua kelompok sadar wisata di Ketua Pokdarwis di Desa Sukorejo. Kalau di Sukorejo untuk wisatanya kita diunggulkan dengan padi organik. Itu padi organik yang ada di Sukorejo. Itu pertama. Kedua, fasilitas kita juga ada tubing. Tubing juga ada, terus kolam renang anak itu Telaga Bandut. Terus kita ada jeep di Worejo Adventure. Terus kita ada wisata alam itu di Teras Siring. Terus kita ada ke Sentral Durian, agrowisata Sentral Durian yang ada di Gunung Sikit. Itu, dan kedepannya ini mau ada para layang di Gunung Sikit juga. Untuk harga tiket pariwisata di Sukorejo memang saat ini belum kita sediakan Mbak, karena untuk menunjang ke depan kita perlu pembenahan yang kaitannya dengan paket-paket wisata yang akan kita sajikan untuk ke depannya. Fasilitas pendukung di Desa Sukorejo ini kita ada homestay di Sukorejo, homestay di Worejo. Jumlah homestay di Desa Sukorejo ini ada 7 itu yang sudah masuk di Kementerian Pariwisata. 7 itu jadi masukin datanya ke sana. Per kamar itu satu malam cuma 150.000. Itu ada fasilitasnya makan pagi, nanti juga ada makan sore. Tergantung datangnya jam berapa. Para wisatawan biasanya yang dicari itu pertama dari alamnya Mbak. Di alam yang ada di Sukorejo ini kita pasti kita tampilkan ya di Teras Siring untuk alam. Dan kembali lagi ke pertanian juga. Jadi pertanian itu yang dari visi misi Pak Kepala Desa itu ada pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah itu ada yang perikanan itu di EduFarm. Kita ada teman-teman yang ada di EduFarm. Dan kita juga bisa sediakan dari kesenian, seni dan budaya. Nah, seni dan budaya itu ada keroncong dan ada wayang. Tapi dari dua seni itu dikolaborasikan jadi satu yang dinamakan
Congyang Diworejo. Terus kita ada juga reog itu yang dari warga setempat juga. Nah, kembali tadi ada seni budaya keroncong dan wayang itu yang jadi trendingnya di Sukoharjo, bahkan itu di luar Sukoharjo tidak ada. Sentra Industri Rumah Tangga UMKM di Sukoharjo itu ada 27. Produknya terdiri dari ada olahan dari keripik talas, keripik tempe, terus ada yang dari minuman seduh itu ada jahe wangi, terus ada wedang uwuh, terus dari teman-teman UMKM itu juga ada yang bikin bunga, terus ada juga yang bikin roti, itu semua dari Sukoharjo. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, dapat datang langsung ke Desa Sukoharjo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, atau dapat melakukan pemesanan terkait paket-paket yang tersedia melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Pemanfaatan dari kekayaan alam serta tanah yang subur menjadikan Desa Sukoharjo atau Diworejo ini menjadi desa yang mandiri dalam membangun ekonomi masyarakat.